Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Putri Siregar, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Langkat. Pengajar praktik Bapak Agus Irawan. Fasilitator Ibu Herta Sialagan, SPD MM. Tugas 1.4.A.8. Koneksi antar materi modul 1.4. Keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada koneksi antar materi ini adalah calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan antar materi modul 1 Filosofi KHD, modul 1.2 Nilai dan peran guru penggerak, 1.3 Visi guru penggerak, 1.4 Budaya positif. Keempat modul tersebut tujuan akhirnya adalah profil pelajar Pancasila. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti telah kita pelajari bersama, pendidikan di Indonesia sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu visi yang menuntun anak sesuai dengan potensi dan kekuatan yang ada pada mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman, menuntun dan menghamba pada anak, dan memandang anak sebagai pribadi yang unik dan berbeda antara satu dengan lainnya. Seperti kita pelajari di modul 1.2 tentang nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Selain nilai guru penggerak, kita juga telah mempelajari tentang peran guru penggerak, yaitu yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Itulah nilai-nilai guru penggerak serta peran guru penggerak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.3 kita sudah mempelajari tentang visi guru penggerak, di mana visi merupakan impian yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang. Visi terwujud atas kebersamaan antar warga sekolah. Visi guru penggerak hendaknya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid, menghamba pada murid, menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta pembelajaran yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Itulah Stigma Inquiry Apresiatif Bagja. Visi guru penggerak akan terwujud jika direncanakan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan dan strategi yang tepat. Salah satu model rencana perubahan adalah model Bagja, di mana
Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, atur eksekusi. Itulah paradigma inquiry apresiatif Bagja, BAGJA. Visi saya sebagai guru penggerak adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, bergotong royong, dan berkebinekaan global sesuai dengan profil pelajar Pancasila di dalam pembelajaran. Pada modul 1.4 kita telah belajar budaya positif. Berdasarkan penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak dengan menggunakan paradigma Bagja dan profil pelajar Pancasila, maka akan terwujud pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif yang akan menumbuhkan pelajar yang kuat dan berkarakter. Budaya positif. Dengan budaya positif dapat mewujudkan siswa yang aktif, kolaboratif, inovatif, berkarakter, mandiri, dan beriman serta berakhlak mulia. Refleksi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan tentang pemahaman antar keseluruhan materi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan anak. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan menjadi orang yang mereka inginkan. Posisi kontrol ada 5, yaitu pembuat rasa bersalah, dan manajer. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih dan sayang, dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari diri dan tanpa paksaan. 3 langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilitaskan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Itulah pertanyaan pertama. Kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah adalah dengan menerapkan kesepakatan kelas yang muaranya akan menjadi keyakinan kelas, menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi berdasarkan teori kontrol, teori motivasi, teori dasar manusia, dan keyakinan kelas yang disepakati. Selain itu, di dalam posisi kontrol, saya tidak lagi menomorsatukan hukuman atau pemberian hadiah. Saya akan memposisikan diri saya sebagai manajer. Itulah pertanyaan dan jawaban kedua. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti di dalam budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami di dalam konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya adalah
Mempraktikkan segitiga restitusi. Itulah pertanyaan dan jawaban nomor 3. Keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah senang dan tertarik karena merupakan perubahan positif dalam pendidikan yang dapat mengubah pola pikir pada anak ke arah yang lebih baik. Perasaan kecewa juga ada karena baru mengenal dan dapat menerapkan segitiga restitusi mulai dari sekarang. Selain itu, saya merasa tertantang dalam menerapkan posisi manajer dalam segitiga restitusi. Karena dalam segitiga restitusi melatih siswa untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, yang tentunya mereka mempunyai rasa tanggung jawab untuk melaksanakan solusi yang telah dipilihnya. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Apakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, penerapan budaya positif, nilai keyakinan kelas, nilai kebajikan itu sudah baik. Dan yang terbaik adalah posisi manajer. Pertanyaan ke-6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa saja yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, ketika saya berinteraksi dengan murid, saya sering menggunakan posisi teman dan penghukum. Ketika menerapkan posisi teman, saya merasa dekat, dan ketika menerapkan posisi penghukum, saya melakukan dengan marah dan kesal. Tetapi terkadang setelah itu saya merasa menyesal. Ketika saya sudah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa posisi tidak baik, dan posisi kontrol manajer lah yang saya anggap terbaik. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap manakah yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, ada bagian dalam segitiga restitusi yang sudah saya terapkan, namun tidak secara utuh. Titik tahap yang saya praktikkan adalah validasi kesalahan. Saya menanyakan kepada siswa alasan mereka melakukan itu. Saya juga menanyakan kepada siswa bagaimana cara mereka untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi di masa depan. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah adalah kolaborasi dan komunikasi. Kolaborasi adalah saling bekerja sama dengan warga sekolah lainnya. Kolaborasi dibutuhkan agar terjalin kerjasama yang baik dalam membudayakan budaya positif, sehingga terjalin kekompakan. Titik komunikasi adalah menyampaikan pesan tentang budaya positif kepada warga sekolah. Hal ini dibutuhkan agar tidak terjadi miskomunikasi atau miskonsepsi dalam menjalankan suatu pembiasan yang baik. Itulah tadi koneksi antar materi modul 1.4. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.